Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masih dalam pelajaran kita malam ini mengkaji tentang sifatnya orang mukmin yang dikumpulkan oleh seorang ulama, beliau Sayyiduna Yahya bin Mu'ad rahimahullah. Melalui kitab dan sunnah beliau kumpulkan sifatnya orang mukmin itu ada kurang lebih 300 hadirin. Cuma yang beliau kutip ini yang paling penting, menonjol dalam membuktikan, menunjukkan bahwa inilah orang mukmin. Beberapa sifat sudah kita pelajari di pertemuan yang telah lalu. Maka kita sampai pada wala ayyaban wala mughtaban. Orang mukmin itu bukan ayyab. Ayyab itu suka mencari aibnya orang. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau enggak pernah mencacat walaupun urusan yang sepele seperti makanan. Enggak pernah beliau itu kalau melihat istrinya memasak yang kurang enak kemudian marah. Beliau kalau enak dimakan, nggak enak ditinggal. Wala ayyaban. Tapi Nabi SAW tidak terus membuka aib orang. Ini Nabi SAW. Dengannya ulama berkata, idza aradallahu bi 'abdin khairan. Allah itu kalau mau menginginkan pada hambanya suatu kebaikan, maka akan digiring dalam 3 hal. Apa 3 hal itu? Faqahahu fiddin wa zahadahu fid dunya wa basarahu bi uyubi nafsihi. Dan ini sebab satu tanda itu ada pada kita malam ini. Yang pertama, kalau Allah mau kita jadi orang baik, faqahahu fiddin, digiring, dipermudah, diberi taufik untuk hadir di majelis ilmu, seneng ngaji. Ini keinginan semestinya bukan murni mutlak dari panjenengan, tapi Allah yang mau Anda itu berbuat baik. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau ingin kepada hambanya kebaikan, didorong dengan taufiknya untuk belajar ilmu agama. Nah, sebaliknya ini yang bahaya. Katanya ulama, itu hadis ada mafhumul mukhalafah. Jadi sebaliknya, idza lam yurid, kalau Allah enggak mau hambanya jadi orang baik, jahalahu fiddin, dibuat dia enggak seneng sama agama, enggak suka dengan pengajian, bahkan benci sama pengajian. Yang membuat seperti itu karena Allah yang enggak mau, bukan orangnya yang nggak mau pengajian. Allah nggak mau dia baik. Nah, panjenengan mesti syukur sama Allah. Malam ini dipilih oleh Allah karena Allah pengen panjenengan jadi orang baik. Kalau kali panjenengan mesti syukur. Ini semuanya nggak dari kita murni hadirin. Ada dorongan taufik dari Allah. Kemudian dorongan itu kita sambut. Makanya kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, beliau bercerita yang namanya kebaikan ini tadi itu ada namanya ba'ith.
Apa ba'ith? Ba'ith itu seperti cipratan sentuhan dari Allah. Nah, ini kita sambut atau tidak? Kalau kita sambut, ya ini kita datang. Kalau nggak kita sambut, ya nggak datang. Makanya syukur sama Allah bahwa malam ini kita mempunyai satu tanda bahwa Allah ingin kita ini jadi orang baik. Yang kedua, zahadahu fid dunya. Wah, ini repot. Dibuat nggak serakah dengan dunia. Jadi Allah itu kalau pengen Anda jadi orang baik, dalam hati Anda itu nggak ada sifat serakah dengan dunia. Kalau cinta dunia, nggak ada orang yang nggak cinta dunia, kecuali para wali. Tapi kalau serakah, itu sifat orang-orang yang nggak benar. Kenapa? Sebab kalau sudah serakah, itu sudah gelap, halal, haram, apapun caranya, ngelukai orang, nyakitin orang, semua dilakukan karena serakah dengan dunia. Nah, kalau kita ada di hati perasaan seneng dunia tapi masih mikir caranya mesti yang halal, haram enggak, melarat gak apa-apa wis, tapi sing penting haram enggak, bersyukur, berarti Allah ingin Anda menjadi orang baik. Zahadahu fid dunya. Sebab orang kalau sudah berlebihan cinta, akhirnya serakah, tomak, aduh, nggak ngurus nyawa orang, nggak ngurus ini, menyakitkan hati orang, dia lakukan semuanya. Ini orang Allah nggak ingin dia jadi orang baik. Nah, niki zuhud niki kita mesti belajar sedikit-sedikit, sedikit-sedikit mengkikis. Kita bukan terus harus menolak dunia, enggak lah. Kalau yang datang dengan halal kita terima. Tapi kalau membuat kita akhirnya jauh dari Allah, ya kita tolak. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang dipuji oleh Allah di Al-Qur'an, dipuji oleh Allah di Al-Qur'an, orang-orang mulia itu adalah orang yang mereka bekerja, mereka jual beli, tapi kerja dan jual beli nggak membuat mereka lalai dari Allah. Isuk ya nyambut gawe, tapi maghrib ya ngaji. Iku dipuji mbak Allah sing kaya ngono iku. Jam 8 isuk wis kerja. Mulai jam 4 sore adus. Mari adus siap-siap berangkat nang pengajian. Ini kata Allah, lah iki lho. Sing kaya ngene iki rijalun, wong-wong la tulhihim tijarah. Perdagangan enggak membuat mereka lalai. Wala bai'un an dzikrillah, jual beli enggak membuat mereka lalai. Makanya cok nemen-nemen maghrib bisik buka toko ae. Maghrib ini waktu yang mahal. Preyose engko isa lanjut no maneh. Nih, enggak ada orang yang ngerti hakikat akhirat membuka perdagangan antara maghrib dan isya, itu enggak ada. Di Tarim itu kalau sudah maghrib sampai isya toko tutup kabeh. Engko isya baru buka. Di Malang aja ada. Saya kenal beberapa orang kalau maghrib jual HP, tutup HP-nya. Nih, saya juga gitu, Beb. Kok enggak ngono, memang tokomu gak payu. Ini laku, tapi kalau maghrib berhenti. Kenapa? Oh wis, waktunya aku mbek Allah, mosok sedina mbek menungso tok ya. Hadirin gini ya. Di tiap hari ini ada waktu-waktu yang kita sangat berharga. Jangan kita buang-buang waktu itu. Di setiap minggu ada waktu yang berharga, di setiap bulan ada waktu yang berharga, di setiap tahun ada waktu yang berharga. Setiap hari waktu yang berharga itu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, namanya isyraq. Begitu Anda ibadah, isyraq, sholat, kayak umroh.
ganjarane koyo umroh. Tamah, sempurna. Satu. Kemudian antara maghrib ini sampai adzan isya, ini dua waktu ini wasiat guru saya Habib Umar, la yudayyi'uhal muslim. Orang muslim jangan sia-siakan waktu yang berharga itu. Kerja mulai esuk kon jam 7 buka toko, tapi maghrib tutup. Engko isya ditanjut gak apa-apa. Man Bib, laris-larise iku maghrib. Ndak ah. Habis isya juga laris. Engko mari ngono buka sampai jam 12 bengi gak apa-apa. Nih. Tapi maghrib jangan. Kenapa? Loh, wong Imam Ghazali aja di Ihya menyebut tentang kemuliaan mabainal isya'ain, tentang maghrib sampai isya kemuliaannya. Sampai katanya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Sultanul Malak, beliau berkata al-kunuz kullal kunuz fi ma bainal maghrib wal isya. Pusaka yang paling pusaka, sumber dari segala pusaka ada di waktu yang mulia antara maghrib dan isya. Ya. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus itu beliau mengagungkan segala hal yang diagungkan oleh Allah, lebih-lebih waktu maghrib dan isya dan kitabnya Imam Ghazali. Ya. Kalau kitabnya Imam Ghazali buat beliau sudah sampai ditulis dengan tinta emas. Saking senengi, nggak main-main ini. Ini kitab ini bisa jadi barometer. Yang seneng ulama akhirat, yang nggak seneng ulama dunia. Ulama kalau seneng kitabnya Imam Ghazali, ulama ngene. Sing nggak seneng ngene. Kenapa hadirin? Sebab ulama banyak ditegur di sana. Ulama banyak ditegur, habis sudah dipretelin entek wis. Ayah selik moco merem ini siji wis. Wisin hari. Nggih. Waduh, habis bersih. Dipreteli yang detail-detailnya. Makanya ulama-ulama dunia gak seneng masuk kitab Ghazali, kerasa dikaploki terus be Imam Ghazali. Nggih. Tapi kalau yang murni dia itu memang cinta Allah, cinta Rasul, cari ridha Allah, wah merasa ditegur. Itu kitabnya Imam Ghazali. Kemudian kembali ke bainal maghrib wal isya. Makanya orang-orang kita dulu, saya dulu kalau sudah maghrib gak boleh keluar hadirin. Nggih. Saya pernah bal-balan pulang maghrib dilukup BFS Pak. Seiling aku ngeredek nulis mulai ke belayu. Saya pernah bal-balan di lapangan Sampuy. Rumah saya di Kauman Dalam. Sepak bolanya terlalu lama. Itu ketika pulang saking takutnya saya dimarahi bapak saya. Larinya dari Sampo ke Kauman, luwih kesel kok bal-balan ya. Karena kalau sudah maghrib tidak di rumah, waduh kiamat wis. Maghrib di rumah, habis maghrib sholat baca Ratibul Haddad. Makanya kita Ratibul Haddad mulai cilik apal kabeh. Durung balik itu apal kabeh Ratibul Haddad. Apalagi zaman saya sama mbah saya Habib Abdullah Ba'agil di Kudus itu. Dia orang saudagar kaya raya. Itu kalau baca rotib harus bareng maghrib sampai isya. Beliau yang mimpin sendiri. Lah kalau anak kecil ini baca rotibnya paling banter dikek duwe. Wah, aku rek paling banter Mas. Nih. Apal gak apal, keliru gak keliru digetno ae wis. Nih. Oleh ojir ya, yes. Nih. Jadi sampai seperti itu dididik maghrib isya. Tidak ada televisi nyala maghrib sampai isya itu nggak ada diri. Omamu maghrib isya delok film Korea. Aduh. Hadirin, orang muslim rumahnya maghrib sampai isya nggak ada televisi. Yang ada
ngaji, rotib, pengajian. Jenengan sekarang di sini hadirin ya. Tapi ingetin yang di rumah. Bapaknya ngaji, istri nonggo maghrib isya. Mana? Makanya ada habaib di Malang. Saya pernah ke rumahnya. Maghrib isya itu ditulisi dengan antara maghrib dengan isya tidak terima tamu. Kalau nggak percaya tak jangan rumah itu. Bayangkan, karena ini waktu mahal. Ini maghrib isya jangan disia-siakan. Dan juga jangan bicara dunia di waktu mulia tersebut. Cok rek ngomong dunia, cok. Wis ka oleh kerja ya cok ngomong dunia, jangan bicara masalah dunia. Walaupun memang kadang godaan itu ada. Saya pernah jual tanah nggak laku-laku, gak payu-payu, setahun, 2 tahun, sumpek aku, gak payu-payu, wis tak tirakati, wis gak payu-payu. Lah kok subhanallah, ada pembeli telepon, maghrib isya, ayo kon, langganya ngai, tak tolak, iki sate payu, gak tak tolak maghrib isya, masuk kiai dagang maghrib isya re, waduh ini kemelut, kalau ditolak eman, ya ini apa namanya satu ujian. Jangan dagang di masjid, jangan dagang maghrib dan isya. Janganlah, ini waktu mahal. Jangan dipakai untuk hal-hal yang murah. Ya wis, sabar. Sabar. Maka itu ada Asy-Syaikh tinggal di Hajrain, Afifuddin Al-Hajraini. Ini Syekh Afifuddin ini, ya Ibnul Afif atau ada Afifnya namanya. Beliau itu punya dompetnya hilang. Digoleki mulai jam 4 sore gak ketemu-ketemu. Hingga sampai jam 5 sore. Sejam 5 sore capek cari dompetnya yang hilang, ada duitnya. Dia siap-siap ke kamar mandi, wudhu, kemudian ke masjid, sholat. Setelah sholat ngaji di masjid, datang anaknya datang memberi kabar gembira karena dompetnya ditemukan. Pak nang masjid, Pak, dompetnya sampean ketemu. Gak mesem hati merenggut tuan. Ya waladi, min yom wulidta ilal an hal kallamtuka anid dunya fima bainal maghrib wal isya. Semenjak kamu lahir sampai detik ini, pernah gak aku ngomong masalah dunia di waktu maghrib isya? Anaknya fakhajilal walad, isin anaknya. Iya kak tahu. Ya waladi, syu'latun nar ala wajhi khairun min an yukallimuni ma bainal maghrib wal isya anid dunya. Bara api dilemparkan ke wajahku itu lebih aku pilih daripada ngomong dunia di waktu maghrib isya. Bara api uncalno gak apa-apa, tapi jangan ngomong dunia waktu maghrib isya. Fabakal walad, sepurane pak, sepurane. Ojo, pek gara-gara dompet iki akhirnya kita lalaikan waktu maghrib isya. Sepurane pak, sepurane. Ya waladi, uqubatan lihada, hukuman buat hal ini. Gharrabtuka sana, kau harus keluar dari kota bapakmu ini setahun ngaji di pondok pesantren atau di omahe wong kono. Jangan lihat saya setahun. Kalau hukuman ini
kita terapkan di rumah kita ya sampai mati kan dulu anak awake ini. Seperti itu hadirin. Ya. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan, faqahahu fiddin wa zahadahu fid dunya, dan yang terakhir apa? Basarahu bi'uyubi nafsi. Allah bukakan aib kekurangan diri kita. Jadi kita nggak sibuk dengan aib orang. Pak, orang yang sibuk dengan aib orang itu karena dia nggak lihat di dirinya ada aib. Pak, orang yang selalu mengawasi kekurangan orang karena dia nggak tahu di dirinya banyak kekurangan, dia tertutup. Makanya kata Allah, kalau Allah itu menginginkan kebaikan, dia disibukkan untuk mengurus kekurangan dirinya. Aku kurang apa, aku kurang, hingga sibuk dengan muhasabah dirinya, mengkoreksi dirinya, gak lihat orang lain. Nah itu, lah kita enggak, kita lalai dengan diri kita. Akhirnya hidup kita ini cuma ngoreksi orang aja. Yang ini dikoreksi, yang ini dikoreksi. Sampai ulama, kiai, habaib dikoreksi. Lalu senemenan. Kenapa? Enggak tahu ada kekurangan di dirinya. Ini yang harus betul-betul untuk kita tekankan. Ayyaban itu orang mukmin enggak suka mengurus aib orang karena dia lebih fokus kepada aib yang ada pada dirinya. Kalau kita ingin tahu aib pada diri kita, itu caranya banyak. Di antaranya ada 4 itu kata Imam Ghazali. Di antaranya kita mesti punya guru. Yang guru itu membuka kekurangan yang ada pada diri Anda. Pak, kau nek golek ustad, nek golek guru, ojo sing seneng ngelem sampean. Haji-haji lah senenge mbek Kiai Habib sing ngelem tok ae. Golek sampean dilem seneng, orang ngirim PT, kebuli, gak maju-maju. Golek kiai, golek ustad, nek sing kon nang omahe diomeli terus. Sembahyangmu gak khusyuk, kerja gorotok, ya itu yang Anda harus pilih. Karena Anda datang ke ulama, ke syekh untuk tahu kekurangan diri Anda. Nek kon dilem tok, iki loman haji iki masyaallah, iki loman suweneng sampean. Ya sampai mati ya ngono iku gak maju-maju. Memang pedes hadirin, tapi ya itu caranya. Ya. Cari guru. Saya itu hadirin, zaman ngaji sama guru saya itu, setiap baca kitab Ihya itu ngerasa kayak disindiri terus menurut. Jadi dari ceramahnya itu, kalau Anda ini punya guru, ketika guru menyampaikan ceramah, jadikan perkataan itu muwajjah li nafsik, tertuju pada diri Anda. Kalau jenengan pas ngaji ini, terus saya ngomongnya ceplas-ceplos ngono, Anda terus ngomong ini, wah tepat, cocok ya aku, cocok, tepat itu memang. Tapi itu Anda berarti orang baik, Anda orang pinter Anda. Tapi ketika saya ngomong, waduh plek palikku wis plek wis ngomong apa Habib Jamal itu palikku wis plek wis. Gak beres kon. Oh iki wis plek nawakku kayak ngene. Iki koncoku plek sing diomong wis gak iso. Nih. Itu enggak seperti itu. Ulama itu ngobati hadirin. Saya itu memang kadang-kadang kalau ngomong agak, gak ono rime. Nih. Tapi itu
saya pernah diwasiati oleh salah satu guru saya, Habib Salim Syatiri. Kata Habib Salim, ulama itu dokter. Dokter itu ngobati pas di lukanya. Saya sekarang baca kitab, kemudian menyampaikan. Kadang-kadang ada yang pahit untuk didengar. Karena itu obat harus pas sasaran. Kalau tidak, buat apa? Umpamine nggih sampean lara nang dokter. Sakit gigi dikei obat mah. Apa manfaat? Enggak manfaat, enggak selesai-selesai penyakit itu. Makanya ke dokter harus diberi obat yang sesuai dengan sakitnya. Ulama itu melihat penyakit di masyarakat, penyakit di sini, penyakit di situ, diobati. Nih, itu diobati. Ngoprek, wah, bebi nyindir tok, yo, iki lara atine iki, gak beres iki. Nek krasa sindir-sindir iki lara ati. Ya, justru itu pas itu mestinya. Ya. Semua tinggal niatnya. Maka itu, ya, wala ayyaban. Kembali lagi bahwa yang namanya mukmin tidak suka melihat aib orang, tapi suka untuk membenahi aibnya sendiri. Titik. Itulah mukmin. Paham nggih? Kemudian wala mughtaban, gak suka ngerasani. Nih hadirin, kita ini kadang-kadang hadirin lebih parah dari orang yang di luar. Kalau ngerasani di pasar itu memang tempatnya, tapi di masjid ngerasani lah kena-menen. Jangan. Wala mughtaban, jangan hadirin kalian ghibah. Apakah ghibah itu dosa kecil atau dosa besar? Sudah saya sampaikan kemarin. Nggih. Ada ulama yang mengatakan dosa kecil, ada ulama yang mengatakan dosa besar, ada yang mengatakan tergantung siapa yang diribain. Kalau orang soleh, orang ahli ibadah, orang baik diribain besar dosanya, orang ahli maksiat diribain dosa kecil. Ada 3 pendapat. Yang pertama dosa kecil, tapi kalau diremehkan dosa kecil jadi besar. Dosa kecil jadi besar itu ada berapa? Kata ulama, 1, dosa kecil jadi besar bil isror. Apa isror itu? Dosa kecil tapi istiqomah. Nih, itu jadi besar nanti. Yang kedua bil ihtiqor. Dosa kecil tapi melakukannya dengan tertawa-tawa. Iya, atau bil ihtiqor apa ihtiqor? Meremehkan. Has gak apa-apa dosa ngene tok kok. Dadi gede hadirin. Yang ketiga bil iftikhar. Dosa kecil tapi dia melakukannya dengan bangga. Aku roh gitu so. Dan aku bangga melakukannya. Jadi besar gitu dosa kecil itu. Yang keempat, dengan dia menafikannya akibatnya fil akhirah. Mau segoro-goro ngene tok satu mlebu neraka wis tak kira. Ini jadi besar. Nah, ghibah ini dosa kecil apa besar? Ada yang mengatakan besar karena dalilnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling mengghibah satu dengan yang lainnya. Ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sebab orang ghibah itu seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Apa enggak risih? Apa enggak jijik? Koncomu mbok pangan dagingnya. Aku gak mangan, ngerasani aku gak mangan daging. Lah daging ini, lahma akhihi ini, oleh Imam Suyuti, daging tadi ini disebut bahwa daging orang
yang kita ribain itu seakan-akan kita makan dagingnya. Lah kalau yang kita ribain orang soleh, wali atau ulama, disebut Imam Suyuti di situ ulama, faluhumuhum masmumah. Waduh. Daging kita ini kalau dirasa dimakan wareg hadirin. Model kula kalau sampean iki dirasani vitamin tok isine. Nggih. Ya dosa, mek kon risih apa gak, tapi dagingku vitamin. Tapi kalau sudah daging yang ulama hadirin, luhumuhum masmuma, dagingnya beracun. Apa maknanya daging beracun? Kalau kita makan daging tetap seger kita. Tapi kalau daging beracun kita makan apa? Mati. Ya kan? Lah kalau kita mati, naudzubillah, seakan-akan mengatakan ngerasani ulama iku kualat. Kemarin itu musim-musim politik saya ngeri. Yang pengikut ini ngerasani ulama ini, yang pengikut ini ngerasani ulama ini. Aduh ya Allah. Dan gak sedikit loh hadirin, saya memperhatikan gak sedikit ya, orang-orang yang kemarin ribut ini sekarang ini mati. Ada yang kena jantung, plek mati. Gara-gara kurang ajar dengan sebagian ulama. Saya tahu. Orangnya datengin saya. Saya ditawari. Saya ditawari untuk mendukung, mau dikasih ini, mau dikasih itu. Orang yang nawari ini sekarang mati sudah. Matinya nggak repot, numpak sepeda motor langsung kena jantung, plek, pek, mati. Kenapa? Ngomongi ulama. Numpak sepeda motor langsung kena jantung, mati. Makanya hati-hati, justru gak ngerasani kiai habaib kok. Kon lek krungu aku rabi maneh meneng ojo kadang ngomong. Kon ngerasani aku numpak sepeda motor, plek pek mate itu. Hadirin, jaga, jangan ghibah. Ada athar yang mengatakan man mata wa huwa taibun minal ghibah fa huwa akhir man yadkhulul jannah. Allah. Barang siapa yang mati dan dia sudah taubat dari ghibah, maka dia orang yang akhir masuk surga. Wa man mata wa huwa lam yatub minal ghibah fa huwa awwalu man yadkhulun nar. Barang siapa yang sampai mati saya juga ngerasani wonge, maka dia orang yang pertama kali masuk neraka. Ada riwayat khobar athar. Ya. Maka itu jangan kotori lisan kita dengan hal itu. Saya ini kadang-kadang heran, kita ini kan ya masya Allah loh, mulai cilik, kita ini mulai kecil Islam, kita mulai kecil ya sholat, kita ya dididik dengan keluarga yang masya Allah. Tapi kok ghibah itu jadi hal biasa. Yang saya heran, saya pernah hadirin ketemu orang bule mu'alaf. Orang bule mu'alaf ini jalan sama saya, kemudian saya tanpa sengaja, memang pengalaman ghibah, tak jak ngerasani wong iki wong bule iki londo iki. Saya masih ingat orang Amerika. Begitu saya ngerasani, langsung mendelik dan berkata, la taqtab ya akhi. Aduh rek, gete kuntek langsung izin aku. Dilingno londo rek. Malu saya. La taqtab ya akhi, ojo ghibah akhi. Kemudian afu sabaqul lisan, keperucut, butuh keperucut. Memang pengalaman. Awak dhewe ya Allah. Loh, mosok ustad riba, ustad itu lek riba gak ambek kon, ambek padha ustate iku lho. Lho engko ya riba pisan padha ae. Makanya
Kadang-kadang mudah kita itu ribain orang. La taghtab ya akhi. Saya masih ingat kata-kata itu. La taghtab. Dari situ saya malunya minta ampun. Isin rek, wong cek tas mlebu Islam iki. Ngajari sing mulai lahir Islam. Jadi kita setengah-setengah. Jangan. Apalagi televisi yang isinya riba, itu patenono. Terus kalau manfaat itu belas. Betan-etan. Artis meteng berita, artis pegatan berita. Opo faedahe kok niki ngrungokno manakipe artis ini? Opo? Apa untungnya kita itu nonton televisi isinya artis ini digugat ini, artis opo? Wong-wong iku deloken filme wis iku tok, beritane PM gak ngurus. Bakon jengking kon barang kali apa? Kita ini subhanallah. Nih, entertainment apa jenenge? Dibuat kayak gitu itu. Itu ribain orang. Aib ini dibuka, aib ini dibuka. Terus kemudian saling riba. Nih. Wong judulnya acarane lho gosip, lah bayangno. Riba. Gosip itu bahasa Arab ya apa? Riba. Allah karim. Nanti saya mau buat acara televisi namimah. Adu domba. Lo wong acara itu lo gosip apa? Kabar-kabari. Gosip. Iki wis judule tok niku wis dosa. Terus ujubmu ndelok. Lapo kon? Aku lak gak ngrasani mek ngrungokno tok padha ae. Orang yang berriba itu macam-macam. Riba itu bisa dengan ngomong, bisa riba dengan tulisan. WA iku akeh riba lho rek. Nih, ngerasani kok ono sing ngirim berita belawah ngasih pendapat ngeletek ae riba semua tulisan. Bahkan riba itu dari mata bisa. Nih. Kata ulama riba bil lisan, riba bil kitabah, riba bil isyarah. Nih, ono wong wedok lopemu celana cekaan ambek PD ngono mlakune megal-megal di ngarepmu kon langsung delok kancamu ngene ayo kon tau ngono apa gak jujur iya ambek PD kon deloki jero atimu ya duwe wis welek kagan pola lak ngono ah. Kon lak ngono ah maksudmu. Cuman ya apa no kalimatnya rada halus. Ya. Iya. Ada dengan isyarat waktu. Iya, ada. Anak sing isyaratnya ngeses. Saya masih ingat itu isyarat ngeses itu. Isyarat ngeses itu dulu ribah dengan mulut. Dadi lek ndelok wong iki ngono. Ini ribah dengan mulut. Ya, dengan apa namanya? Dengan isyarat. Jadi hati-hati. Ya, enggak boleh kita ngehibain orang dosa. Dzikruka akhaka muslim bima yakrah. Pokoknya kau sebut ceritanya, beritanya saudaramu dengan yang kalau dia dengar dia nggak suka, itu namanya riba. Wa in kana haqqon. Anak sing kadang-kadang ngene ngrasani kon dosa lho rek ngrasani. Lho aku ngomong sejujur seadanya, ya ngrasani iku seadanya iku. Kalau Anda ngomong sesuatu yang tidak ada, wah itu bukan riba, itu di atasnya riba. Apa namanya? Buhtan. Jadi Quran hadza buhtanun azim. Buhtan itu apa? Didukuri riba.
Ya. Kalau sampai niatnya untuk mengadu domba, fitnah, namimah. Engko ndukure manengko. Jadi orang muslim sifatnya nggak suka riba, nggak suka dengerin riba. Jadi kalau sudah di majelis itu riba langsung berdiri dia, aduh ngerasa nih gosip-gosip ini sekali. Dan Anda tak bilangi, ya. Sebagaimana Anda itu menggibah, Anda diribah. Seorang datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian menceritakan menghibai satu orang. Kata Imam Ali, kuf, diam sudah. Lu Imam, saya menyatakan iya. Kata Sayyidina Ali, ini orang kalau sudah datang ke saya menjelekkan orang, akan datang suatu saat dia ke orang lain menjelekkan saya. Ngono lho rek. Ana wong teko nang kono ngrasani wong. Wong iku iling-ilingan. Nah, aku kok dirasani wong iki ngarep liya. Makanya jangan. Upaya betul hadirin, upaya betul untuk jangan riba. Enggak kok. Enggak, majelis atau nongkrong tanpa ghibah itu bisa kok. Guyonan ya gak popo sembarang kali, tapi nek ngerasani kalau di depan orangnya enggak ghibah. Asal dia rela. Ya, cerita pengalaman. Nih, kon sik eling apa didoni mbek iki. Oh yo buadek idune. Nih. Ketawa itu mesti nggak masalah ya, tapi jangan orang itu nggak ada. Kalau orang itu nggak ada, dia mendengarkan, kalau umpama ini cerita disampaikan dia sakit hati, itu riba. Paham nggih? Wala namaman wala ajulan. Kemudian muslim mukmin itu nggak suka ngadu domba, nggak suka provokasi. Apa itu adu domba? Adu domba itu menukil naglu kalam ghairihi, memindah perkataan orang lain kepada orang lain. Itu namanya namimah, walaupun benar. Umpamine ada orang ngomong, iki doyan goro iki. Ini cerita, iki ono doyan goro iki ngene-ngene. Anda dengar kemudian Anda sampaikan, kon jarine iku doyan goro. Memang betul apa yang dikatakan, enggak salah. Tapi itu namimah. Kadang-kadang saya ini heran. Gak oleh lu ngono dosa namimah. Loh, saya enggak dusta. Saya enggak bohong. Apa yang saya sampaikan ini benar, iya, tapi ketika Anda memindahkan perkataan ini kepada orang yang bersangkutan, itu namanya Kalau wali Allah, malaikat, wali, itu kebalikannya. Kerjanya damaikan orang. Ini namam itu kerjaannya setan. Islah dzatul bain, mendamaikan orang, kerjaane wali Allah. Kon saiki milindi. Kalau Anda mengadu domba, ya profesimu padha mek setan. Tapi kalau Anda menyatukan orang, profesinya nabi, rasul dan para wali. Saya kasih contoh. Ulama sampai berkata, bohong dalam hal ini boleh. Orang mukmin itu suka mendamaikan, orang munafik suka memecah belah. Jadi kalau panjenengan ini suka mendamaikan orang mukmin, suka mecah belah munafik. Paham? Hadirin, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf hidupnya ndamiin orang.
Bahkan kadang-kadang orang damaikan ini nggak apa-apa kalau bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Umpamine koncomu A B gitu kanan. Iki ngomong no, iki ngomong kanan no. Kok ngrene lek wani. Sing iki yang ngono bisa. Masa wedi ya. Kan gitu. Ini sudah rentan, dua orang ini sudah berseteru. Datang ke sini. Kok niki opo? Dia bilang saya gini kan berarti ada yang menukil ke sana. Goro dari mana? Fulan niku pernah cerita sama saya sampai dipuji kok. Jadi ini masya Allah. Lu iya tapi iki wong namiman. Lah kalau dia ngomong gitu dicucuk. Karena ada yang manasin, tapi aslinya enggak. Saya tahu. Aduh, bingung. Mulai panasnya hilang, datang ke sini. Begitu juga. Diredam, setelah diredam, oh ya Allah dosa lah. Sampai akhirnya bersatu. Waduh, malaikat kon. Kerjaanmu kerjaan Nabi. Saya katakan malaikat apa? Di kitab Jawahir Lulu'iyah itu berkata, kalau kalau malaikat itu diturunkan ke bumi jadi manusia, niscaya waktunya akan habis untuk mendamaikan orang karena malaikat tahu pahalanya orang mendamaikan orang. Malaikat tak ngerti ya bocorannya ganjarannya. Dia kan lihat belum wah ganjaran wah kere melburik. Yang mana ganjaran masuk ini dia tahu. Ganjarannya ndamekno wong. Itu paling banyak. Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu bukan Habib Abdul Qadir bin Ahmad saja, Asegaf. Saya dengar habaib Habib Ahmad bin Thalib Al-Atos Pekalongan, itu hebatnya hadirin, hidupnya silaturahim damiin orang. Dengar fulan dengan fulan berseteru. Nih, langsung didatengin ke rumahnya didamaikan. Fulan sama fulan suami istri mau cerai, didatengin. Jangan cerai. Abghadul halal indallah. Hidupnya gitu hadirin. Dan semuanya murni. Murni apa? Tidak ada bayaran kecuali di akhirat dari Allah. Saya kasih contoh Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Untuk mendamaikan orang sudah banyak beliau. Okay. Kalau kita kan ndak kerumu iki enak kira sasaran empuk iki. Pasti tok, waduh lugup-lugupan iki ya. Kita seneng. Ini ndak. Ada murid gini, ini murid. Ini beda ini muridku, murid beliau. Beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu punya majelis seperti ini. Kemudian orang kalau punya pengajian itu lama-lama kalau hadir istiqomah, kiai ini ku apal. Lah kalau apal, kalau nggak ada dicari. Loh Beb, saya kok nggak pernah cari, nggak tahu teko kon. Orang yang wajahnya sering datang itu apal, selalu ketok. Nah, ketika hafal, ada satu orang yang sering hadir, tahu-tahu nggak pernah hadir. Ditanyakan Habib Abdul Qadir, fulan yang biasanya sering hadir ke sini kok nggak pernah hadir kemana? Habib, beliau pisah ranjang sama istrinya. Maka beliau sekarang nggak bisa kemana-mana karena anaknya masih kecil, umur 6 tahun dipegang dia, yang umur 2 tahun dipegang istrinya. Jadi nggak bisa pengajian lagi. Pulang kerja mau anak bis. Panggil, saya mau ketemu. Dipanggil hadirin. Tanya, kenapa nggak hadir pengajian? Cerita. Kalau gitu minta alamat istrimu, saya mau datengin. Begitu didatengin, ketemu bapaknya, anaknya dipanggil, dinasihati. Sing nasihati wali kutub ya ndrodok ya. Nih, rojone wali datang ke rumah orang itu.
dinasehati langsung nangis, terbuka hatinya mau untuk kembali. Si laki-laki kemudian mungkin teleponan lagi, laki-lakinya terima kasih sama Habib, Bib terima kasih, insya Allah Bib saya besok mau ke sana untuk merujuknya secara resmi, saya rujuk sama orang tuanya. Kata Habib Qadir, melok saya ikut. Bib saya kena lu melok ya. Habib Abdul Qadir ini hampir nggak punya waktu hadirin. Tamu tuh seluruh penjuru dunia yang datang ke tempat beliau. Paling banyak orang Indonesia. Kalau sudah ke sana kewabeh curhat. Urusan ini, urusan itu, dan duit jalan terus. Curhat, utang duit, nggak tahu uangnya beliau di orang itu berapa puluh miliar, nggak tahu. Ya. Kemudian ikut, Beb, cuman merujuk ikut. Oke, jam berapa besok? Habis asar, jemput saya habis asar. Jemput ya. Mari dijemput, Habib Qadir turun. Beliau tua loh umurnya, 70 lebih waktu itu. Ambil gawa tungket, naik mobil, berangkat. Mampir pasar sedikit. Ada apa, Bib? Mampir sebentar, saya ada keperluan. Pasar mana? Di Jeddah itu ada pasar toko emas. Toko emas. Ada kayak toko emas di jalan gitu, mampir situ sebentar, nggak tahu apa namanya. Begitu sampai di sana, turun sendiri beliau, tunggu sini, saya ada perlu sebentar. Tuku kalung, rego 5 juta, 6 juta, dikasih tempat yang bagus di bawah, naik mobil, bismillah. Begitu sampai ke rumah istrinya, kalung itu dikeluarkan. Kayak no bojomu hadiah sih seneng. Wes sampun. Beb, sampean ngenterno tok niki cukup. Ndak. Sak kalunge kekno. Iki lho warisane Nabi. Pewaris Rasulullah. Korban segalanya demi mendamaikan umatnya Nabi Muhammad. Sampai nangis. Kemudian emas ini dibawa, ketemu istrinya, dirujuk. Setelah dirujuk, malam pertama, malam itu kembali, kalung tadi itu hadirin dikasihkan. Iki kalung teko Habib Abdul Qadir. Si istri tadi bangga, ya Allah, perhatiannya Habib Abdul Qadir kepada sampean seperti itu, berarti sampean bukan orang tidak benar, pasti sampean orang baik. Akhirnya jadi harmonis keluarganya berkat beliau. Nek ketemu berapa bulan ditakut, ya Pak, istri. Terus Nabi, akhlak nabawi. Ya wes gini nih ulama hadirin. Ulama nggak justru tambah mecah belah orang hadirin, memperkeruh suasana, enggak, damaikan, islah dzatul bain. Kecuali memang musuh-musuh Allah yang jelas, wa harridil mu'minin al qital. Kalau jelas musuhnya ya sudah. Tapi kalau orang mukmin jangan sampai berseteru, nggak bisa. Karena Ba'dul Shalihin tidak bisa tidur kalau di kotanya ada yang lagi nggak nyapa, tidak bisa tidur. Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, ma baina siddah ila siddah, mulai dari pintu masuk Siwun sampai pintu keluar Siwun, mahat gotek, nggak boleh ada yang putus silaturahim. Sampai sebegitunya ya para pewaris Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi angsal barokah para wali. Amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah.